Shalom, saudara yang kasih. Shalom. Tema Natal kita hari ini adalah lahirnya Sang Raja Damai. 700 tahun sebelum Tuhan Yesus dilahirkan di atas muka bumi ini, seorang nabi, yaitu Nabi Yesaya, telah menubuatkan tentang kelahiran Yesus, Sang Raja Damai. Hal tersebut terdapat di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5. Mari kita baca bersama-sama, Yesaya pasal 9 ayat 5. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Katakan, amin. Saudara yang kekasih, dari Yesaya pasal 9 ayat 5 ini, kita menemukan sekurang-kurangnya ada 3 pengertian yang sangat penting, yang harus kita mengerti, yang harus kita pahami. Apa pengertian itu? Pengertian yang pertama, bahwa Tuhan Yesus itu lahir untuk diberikan kepada kita, untuk kita. Sesuai dengan Yesaya pasal 9 ayat 5a dan b. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tadi di gambar itu saudara bisa lihat ilustrasi bagaimana tangan Bapa, Allah Bapa, memberikan sebuah kado, sebuah hadiah bagi kita semua. Yaitu putranya, putra tunggalnya yang sangat dikasihinya. Kita yang sudah lama menjadi Kristen, yang sudah menjadi orang Kristen, pasti tahu untuk apa Allah Bapa memberikan hadiah putranya bagi kita. Yaitu untuk menebus dosa kita. Supaya kita yang berdosa boleh diselamatkan, diampuni dosa-dosanya. Bahkan diangkat menjadi anak-anak Allah, pewaris kerajaan surga. Kita semua tahu tentang hal itu. Tapi mengertikah saudara, bahwa Tuhan Yesus diberikan untuk kita, bukan hanya untuk menebus dosa kita, supaya kita diangkat jadi anak Allah, pewaris kerajaan surga. Memang itu yang terpenting, itu yang sangat penting. Tetapi Allah punya rencana yang jauh lebih besar daripada membuat kita hanya menjadi anak Allah, pewaris kerajaan surga. Ada rencana Allah yang jauh lebih besar daripada hanya, dalam tanda kutip hanya itu sebetulnya yang paling penting, saudara. Kita yang semestinya dibuang ke api neraka, boleh dia akan jadi anak Allah, pewaris kerajaan surga, itu sangat penting. Tetapi Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar daripada hanya dalam tanda kutip membuat kita jadi anak-anak Allah. Saudara yang kekasih, apa itu saudara? Rencana apa itu? Ternyata di balik pemberian Yesus kepada kita, umat tebusannya, ada rahasia Allah yang tersembunyi dari abad ke abad, dari keturunan pada keturunan, yang baru dibukakan ketika Tuhan Yesus lahir di atas muka bumi ini. Mari kita baca Kolose pasal 1, ayat 25 sampai 27. Mari kita baca bersama saudara, 1, 2, 3. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari keturunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan pada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Paulus menuliskan pada jemaat di Kolose, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku. Untuk apa tugasnya? Untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Apa firman
yang Allah tugaskan pada Paulus untuk diberitahukan pada kita semua. Ayat 26, yaitu rahasia yang sudah tersembunyi dari abad ke abad, dari keturunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Ternyata Allah punya suatu rencana rahasia yang baru dinyatakan melalui kelahiran putra tunggalnya Yesus Kristus di atas muka bumi 2000 tahun yang lalu. Rahasia itu sudah tersembunyi di dalam kitab suci. Sejak kitab yang pertama dari kitab suci, yaitu kitab Kejadian, sampai pada kitab yang terakhir, yaitu kitab Wahyu. Rahasia ini sudah tersembunyi dari abad ke abad, dari keturunan-keturunan, di dalam kitab suci. Dan baru dinyatakan, baru diungkapkan melalui kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara, di dalam kitab pertama dari Alkitab, yaitu kitab Kejadian, pada pasal-pasal pertama, setelah manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dengan memakan buah yang Tuhan larang untuk dimakan, maka Tuhan mengutuk iblis si ular tua dengan berkata, aku mengadakan permusuhan antara engkau dengan wanita ini, antara keturunanmu dengan keturunan perempuan ini. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ternyata dari awal Alkitab, Allah sudah menubuatkan suatu rahasia, yaitu bahwa keturunan perempuan ini, keturunan Hawa, yaitu Yesus, akan meremukkan kepala ular dengan kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Tapi iblis akan meremukkan tumit Yesus dengan membunuh Yesus di atas kayu salib. Dan bahkan secara harafiah, ketika Yesus disalib, dipaku di kayu salib, maka paku tentara Romawi yang sangat besar dan sangat tajam, sangat panjang, itu meremukkan tumit Yesus ketika dipakukan, ketika kaki Yesus dipakukan di atas kayu salib. Ayat 26. Itu rahasia yang sudah tersembunyi dari abad ke abad, dari keturunan-keturunan. Tapi yang baru sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya melalui kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Ayat 27, tolong diperhatikan. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ternyata rahasia Allah ini luar biasa. Katakan luar biasa. Saudara, di dalam rahasia Allah ini ada pengharapan akan kemuliaan. Kekayaan yang luar biasa. Yang Tuhan berikan pada kita melalui putranya Yesus Kristus. Saudara yang kekasih, supaya lebih jelas tentang rahasia Allah yang tersembunyi berabad-abad dari keturunan pada keturunan. Mari kita lihat, kita baca Roma pasal 8, ayat 29 dan 30. Langsung saja kita baca ayat 29 dan 30. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara, firman Tuhan menuliskan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Semula kapan? Semula sebelum dunia dijadikan, sebelum manusia diciptakan. Allah sudah punya rencana agung. Rencana apa, saudara? Bahwa mereka yang dipanggilnya, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus. Supaya ia, anaknya itu Yesus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara yang kekasih, saudara harus mengerti. Ternyata dari semula sebelum dunia dijadikan, sebelum manusia ada di atas muka bumi, Allah sudah merancangkan rencana agung yang luar biasa. Yang dirahasiakannya dari abad ke abad dan baru dinyatakan melalui kelahiran Yesus
2000 tahun yang lalu. Yaitu bahwa manusia ciptaan Allah, kita manusia darah dan daging ini, ternyata sudah dirancangkan oleh Allah dari semula sebelum dunia dijadikan. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus. Supaya Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Wow, luar biasa saudara. Siapakah saudara, siapakah saya? Kita manusia ciptaan Allah. Tapi Allah sudah merancangkan dari semula. Bahwa kita manusia ciptaannya akan dijadikan akhirnya menjadi hampir sama seperti Dia. Seperti anaknya Yesus. Dan dikatakan, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Kita yang sudah ditentukan dari semula, kita dipanggil melalui berita Injil. Kita mendengar berita Injil. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Ketika kita percaya pada berita Injil, bahwa Yesus sudah mati untuk menebus dosa kita, untuk agar dosa kita diampuni, maka kita yang percaya, kita dibenarkan. Dibenarkan itu dianggap benar. Dan mereka yang dibenarkannya akhirnya akan dimuliakannya. Luar biasa. Luar biasa saudara. Sekali lagi, kita manusia ciptaan Allah. Melalui pemberian Yesus kepada kita manusia, Tuhan hendak menggenapi rencana agungnya yang sudah tersembunyi berabad-abad. Yaitu supaya kita manusia ciptaannya pada akhirnya akan dibuat hampir sama seperti Dia. Seperti Kristus untuk akhirnya dipermuliakan bersama dengan Kristus. Luar biasa. Saudara, semakin saya mengerti firman Allah, semakin saya kagum, terheran-heran, tercengang-cengang pada rencana Allah. Firman Allah berkata saat ini kita manusia sedikit lebih rendah dari para malaikat. Tapi kelak kita akan memerintah para malaikat. Begitu tinggi kedudukan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita yang percaya kepadanya. Saudara, itu sebabnya saya tidak heran ketika Rasul Paulus berkata, semua yang dulu kau anggap sebagai keuntungan, sekarang kau anggap sebagai kerugian, karena pengenalanku akan Yesus itu lebih besar, lebih mulia daripada segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Saudara, ini tidak main-main saudara perkataan Paulus. Siapakah Paulus? Dulu Paulus adalah orang Farisi, ahli Taurat, anggota Sanhedrin, yaitu mahkamah agama Yahudi yang sangat dihormati dan sangat ditakuti oleh orang-orang Yahudi. Kehormatan yang begitu besar dulu Paulus miliki sebagai anggota Sanhedrin, mahkamah agama Yahudi. Tetapi setelah dia mengenal Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, Raja dalam hidupnya, dia berkata, apa yang dulu ku anggap keuntungan, sekarang ku anggap rugi. Karena pengenalan aku akan Yesus jauh lebih mulia daripada segala sesuatu. Segala sesuatu yang kita miliki di bumi ini, kehormatan, kekayaan, kepandaian apapun juga, itu hanya kita nikmati dalam waktu yang singkat untuk sementara di bumi ini. Tapi kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan bagi kita sesuai dengan rencana agungnya, itu kita akan nikmati berapa lama? Selama-lamanya dalam kekekalan. Forever and ever without ending. Mari kita lihat gambar selanjutnya. Saudara, dulu kita semua adalah budak dosa. Alkitab menuliskan, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati, masuk neraka. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan, dihadiahkannya anak yang tunggal. Supaya yang percaya pada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka kita yang berdosa diangkat menjadi anak-anak Allah, pewaris kerajaan surga. Tapi ternyata rencana Allah bukan sampai di situ saja.
sekalipun itu yang terpenting. Kita diangkat jadi anak Allah, pewaris kerajaan surga. Tapi Allah masih punya rencana yang lebih besar lagi. Yaitu Dia ingin menjadikan kita mempelai wanita Kristus. Yesus sebagai mempelai pria dan kita sebagai mempelai wanita. Dan pada akhirnya kita akan memerintah sebagai raja-raja di bumi ini. Mari kita baca Wahyu pasal 5 ayat 9 dan 10. 1, 2, 3. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah. Dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Ini rencana agung Allah. Kita ditebus dari dosa. Bukan hanya untuk menjadi anak Allah. Tapi untuk menjadi mempelai Kristus. Bahkan akhirnya akan memerintah sebagai raja-raja di bumi ini. Saudara, di sana dikatakan terdengar suatu nyanyian baru di surga yang berkata kepada Yesus, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Kenapa? Karena engkau telah disembelih, engkau telah mati di salib sebagai anak domba Allah yang disembelih untuk menebus dosa manusia. Dan dengan darahmu itu engkau telah membeli kita semua bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Imamat yang rajani. Saudara dan saya ditebus dari dosa, dijadikan anak-anak Allah, supaya pada akhirnya kita menjadi imamat yang rajani. Imam-imam dan raja-raja bagi Allah yang akan memerintah di atas muka bumi ini. Saudara, jadi sekali lagi, pengertian yang pertama dari Yesaya pasal 9 ayat 5 adalah bahwa Allah Bapa telah memberikan, menghadiahkan, menganugerahkan putranya yang tunggal Yesus bagi kita manusia. Agar rencana agungnya untuk membuat manusia, kita manusia ciptaannya, pada akhirnya bisa menjadi hampir sama seperti Yesus dan memerintah bersama Yesus dalam kekekalan. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Bagaimana caranya hal itu bisa terjadi? Untuk itu kita akan masuk dalam pengertian yang kedua. Bahwa Yesus harus menjadi raja lebih dahulu di dalam hati dan hidup kita. Mari kita baca Yesaya pasal 9, ayat 5, bagian C dan D. Mari kita baca bersama, 1, 2, 3. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. 700 tahun sebelum Yesus dilahirkan, Nabi Yesaya sudah menubuatkan bahwa seorang anak akan lahir untuk kita. Seorang putra diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya akan disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dari kalimat lambang pemerintahan ada di atas bahunya, itu menunjukkan bahwa Yesus dilahirkan untuk menjadi raja. Dan pertama-tama Yesus harus menjadi raja di dalam hati kita, umat tebusannya. Katakan, Yesus harus menjadi raja dalam hati saya. Saudara, bagaimana caranya membuat Yesus jadi raja dan Tuhan dalam hati kita? Kita harus bertobat dan mengundang Yesus untuk masuk di dalam hati dan hidup kita. Bertobat itu artinya berbalik arah, saudara. Kalau dulu saya berjalan pada dosa, ikut cara dunia, saya bertobat, saya berhenti dari dosa, berbalik 180 derajat kepada Allah, dan berjalan
mengikuti perintah-perintah Allah. Itu bertobat. Jadi waktu kita mendengar berita Injil, kita harus bertobat. Kita harus memastikan kita berhenti dari dosa dan berpaling kepada Allah. Lalu kita mengundang Dia, Yesus, untuk masuk dalam hati kita, dalam hidup kita. Saudara, dalam gambar itu, ada gambar Yesus sedang mengetuk pintu hati kita. Ada kalimatnya, bukalah hatimu dan biarkan Dia masuk. Saudara, ada sesuatu yang menarik pada gambar tersebut. Dan juga gambar-gambar lain yang sejenis. Di mana Yesus sedang mengetuk pintu hati kita untuk masuk ke dalam hati hidup kita. Ada sesuatu yang menarik pada gambar tersebut. Apa ya saudara? Di pintunya tidak ada handle. Artinya, pintu itu tidak bisa dibuka dari luar. Pintu tersebut hanya bisa dibuka dari dalam. Tuhan Yesus tidak pernah memaksa masuk, mendobrak, membuka, memaksa untuk masuk dalam hati kita. Kita sendiri yang harus membukakan pintu hati kita dan mengundang Yesus masuk. Pada waktu Yesus mengetuk pintu hati kita melalui berita Injil, bahwa aku sudah datang ke dalam dunia, mati disalib dengan penderitaan dahsyat, untuk menebus dosa-dosamu, agar dosa-dosamu diampuni, dan engkau diangkat jadi anak-anak Allah pewaris kerajaan surga. Itu ketukan Yesus dalam hati setiap kita, yang sudah kita alami, tiap-tiap kita alami. Tetapi respon terhadap ketukan Yesus itu hanya bisa kita lakukan sendiri. Karena Yesus tidak pernah memaksa untuk masuk dalam hati kita. Kita sendiri harus membuka dengan sukarela pintu hati kita, dan mengundang Yesus untuk masuk dalam hati kita. Waktu Yesus masuk dalam hati kita, dalam hidup kita apa yang harus kita lakukan? Manusia lama kita atau aku kita harus diturunkan dari tahtanya. Lalu Yesus yang bertahta menjadi raja di hati dan hidup kita. Saudara, di gambar itu ada manusia lama. Di mana manusia lama itu yang bertahta dalam hidupnya, dalam hatinya adalah aku sendiri, saya. Yesus di luar hidupnya. Tapi ketika kita mengundang Yesus masuk dalam hati kita, maka seharusnya, saya turun dari tahta. Lalu Yesus yang bertahta di hati kita menjadi Tuhan dan Raja dalam hati, dalam hidup kita. Tapi dalam banyak kejadian, saudara, kita orang Kristen sudah mengundang Yesus masuk dalam hati kita, dalam hidup kita. Tapi kita tidak mau turun dari tahta hidup kita. Kita tetap mau mengatur sendiri hidup kita, sesuai dengan keinginan kita, sesuai kemauan kita. Kita tidak mau membiarkan Yesus naik di atas tahta hati kita, dan kita turun tahta. Saudara yang kekasih, kita ingin tetap bertahta di hati kita, dan Yesus sekalipun ada di hati kita. Tapi Dia ada di sudut-sudut hati kita. Dia tidak menempati posisi yang paling utama dalam hidup kita, yaitu menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Saudara, tahukah engkau apa yang dimaksud dengan Tuhan? Tuhan itu adalah berasal dari kata tuan. Tuhan itu artinya yang dipertuan. Kalau saudara dan saya berkata, Yesus engkau Tuhanku, artinya Yesus engkau yang kupertuan, dan aku turun tahta. Engkau menjadi Tuhan yang kupertuan, dan menjadi Raja dalam hidupku. Dan aku akan mengikuti perintah-perintahmu, bukan keinginan atau kemauanku sendiri. Next. Saudara, agar kita berhasil menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita, maka Tuhan Yesus selalu menyertai kita, tidak membiarkan kita sendiri. Dan Dia bertindak sebagai penasihat ajaib. Dalam dunia ini begitu banyak masalah, persoalan. Kadang-kadang atau seringkali kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Tapi jangan khawatir, saudara. Karena Yesus berjanji bahwa Dia lahir untuk kita, untuk menjadi penasihat ajaib bagi kita.
dalam hidup saya pribadi, berkali-kali saya lihat. Ketika saya sudah tidak mengerti apa yang harus saya lakukan, saya datang di kaki Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberikan saya jalan keluar, sehingga saya bisa menyelesaikan, mengatasi masalah yang terjadi. Yesus juga adalah Allah yang perkasa. Banyak masalah dalam dunia ini yang tidak mampu kita hadapi. Tapi firman Allah berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Dia. Saudara, apapun juga dalam dunia ini, Yesus Allah yang perkasa pasti sanggup mengatasinya kalau kita percaya kepada Dia. Yang percaya katakan amin. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Nama Yesus yang lain adalah Bapa yang kekal. Yesus bukan hanya memperkenalkan Allah Bapa di surga kepada kita semua. Tapi Dia secara pribadi juga bertindak sebagai Bapa yang kekal bagi kita. Dengan cara melindungi kita, menjaga kita, memenuhi semua kebutuhan kita. Sebagai seorang Bapa yang baik kepada anak-anaknya. Yesus juga dijuluki Raja Damai. Karena Yesus mendamaikan manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus melalui pengorbanan darahnya di atas kayu salib. Saudara, jadi sekali lagi, di hari Natal 2000 tahun yang lalu, Allah Bapa telah memberikan, menganugerahkan, menghadiahkan anaknya yang tunggal yang sangat dikasihinya pada kita. Supaya rencana agungnya untuk menjadikan kita hampir sama seperti Yesus dan memerintah sebagai raja-raja bersama Yesus itu terlaksana. Tapi agar itu terlaksana pertama-tama kita harus menjadikan Yesus sebagai raja dan Tuhan di dalam hati kita. Kita harus mendudukkan Yesus di dalam tahta hati kita dan kita mentaati, mengikuti perintah-perintahnya. Yang mau katakan amin. Lalu pengertian yang ketiga, akhirnya Tuhan Yesus akan menjadi raja atas seluruh bumi ini. Jadi yang pertama-tama sekarang, Yesus menjadi raja di dalam hati umat tebusannya, anak-anak Allah, kita semua. Tapi sebentar lagi, Dia akan menjadi raja atas seluruh bumi. Karena lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Yesus lahir untuk menjadi raja. Mari kita baca Wahyu 11 ayat 15. 1, 2, 3. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya. Dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga katanya. Pemerintahan atas dunia ini dipegang oleh Tuhan kita. Dan Dia yang diurapinya. Dan Dia akan memerintah sebagai raja berapa lama? Sampai selama-lamanya. Inilah destiny kita. Inilah akhir dari rancangan Allah. Sejak semula sebelum dunia dijadikan, sebelum kita diciptakan. Allah sudah merancangkan agar manusia ciptaannya akhirnya akan dibuat menjadi hampir sama seperti Yesus. Dan memerintah bersama Yesus. Yesus menjadi raja dan kita jadi raja-raja kecil. Memerintah bersama Yesus untuk selama-lamanya. Saudara, sebentar lagi kalau Dia datang. Ketika Yesus datang untuk menjemput kita gerejanya, maka dunia ini akan dikuasai oleh antikris. Lalu setelah 3,5 tahun atau 7 tahun, antikris merajalela di atas muka bumi. Maka Yesus dan orang-orang kudusnya dan para malaikat akan kembali ke atas muka bumi. Seperti yang dikatakan Alkitab. Menghancurkan antikris dan anak buahnya. Lalu Yesus memerintah sebagai raja di atas segala raja. King of Kings. Di kota Yerusalem. Dan saudara dan saya yang tadi sudah ikut rapture bersama Yesus. Akan menjadi raja-raja kecil di atas muka bumi ini. Ya mungkin ada yang menjadi wali kota Depok. Ada yang menjadi gubernur Jawa Barat. Bahkan pemerintahan di Indonesia juga akan dipegang nanti dalam kerajaan 1000 tahun damai oleh anak-anak Allah. Seluruh bumi akan diperintah oleh anak-anak Allah di bawah
Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di kota Yerusalem. Lalu setelah 1000 tahun, damai, kata firman Tuhan. Maka iblis yang tadi di penjara di jurang maut akan dilepaskan dalam waktu yang singkat. Lalu menghasut orang-orang yang selama 1000 tahun tunduk pada Yesus hanya karena takut. Mereka akan berontak, lalu api akan turun dari surga, menghancurkan mereka semua. Lalu langit dan bumi ini akan lenyap. Muncul langit dan bumi baru. Dan sejak itu, Yesus akan memerintah untuk selama-lamanya di dalam kekekalan. Dan kita-kita semua juga akan memerintah menjadi raja-raja di seluruh muka bumi. Saudara, saat ini berbagai tanda dan peristiwa-peristiwa yang terjadi sudah semakin jelas dan semakin jelas menunjukkan bahwa tidak lama lagi Yesus akan segera datang. Hari Sabtu kemarin, tidak terduga-duga kita semua tahu, anak Krakatau meletus. Dan orang di sepanjang pantai Lampung dan Anyer di Selat Sunda, mereka masih tenang-tenang, saudara, karena biasa saja Gunung Merapi meletus. Gunung Anak Krakatau meletus. Letusan yang tidak terlalu dahsyat, saudara. Tapi yang tidak terduga-duga terjadi. Ternyata letusan itu membuat sebagian dari lereng Anak Krakatau itu melorot, runtuh, longsor ke dalam laut. Dan itu cukup menimbulkan gelombang tsunami. Gelombang tsunami-nya ternyata tidak tinggi, saudara, hanya sekitar 1 meter. Tapi kehancuran yang terjadi begitu dahsyat. Tadi sebelum saya datang kemari, jumlah korban sudah 281 orang meninggal dunia. Dengan ribuan orang yang luka-luka. Ratusan rumah hancur. Hotel-hotel, villa-villa hancur. Perahu-perahu nelayan, banyak sekali yang rusak. Para pakar berkata ini tidak biasa. Ini suatu bencana yang tidak lazim. Biasanya tsunami terjadi ketika terjadi gempa bumi tektonik. Tapi ini gempa bumi vulkanik karena gunung meletus, dan itu meletusnya tidak dahsyat, saudara. Meletusnya biasa-biasa saja. Tapi longsoran itu menimbulkan gelombang tsunami yang membunuh ratusan jiwa. Sebelumnya di Palu juga terjadi bencana yang tidak lazim. Gempa bumi, tapi menimbulkan likuifaksi. Air tanah naik bercampur dengan tanah yang ada di bagian atas sehingga tanah itu menjadi gembur. Sehingga bangunan-bangunan, pohon-pohonan di atas tanah itu ambles ke dalam tanah. Sebelumnya kita sudah dikejutkan oleh gempa bumi di Lombok yang menelan begitu banyak korban jiwa. Saudara, ini bencana demi bencana terjadi terus-menerus tanpa jeda. Saudara, saya percaya ini salah satu tanda bahwa kedatangan Yesus yang kedua kalinya sudah sangat dekat, sudah di ambang pintu. Sudah lebih dari 1 tahun ini, saya disuruh Tuhan untuk berkhotbah tentang tanda-tanda zaman, tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kalinya, supaya orang Kristen bersiap sedia. Dan yang terakhir, berapa bulan lalu saya sudah khotbahkan tentang seorang wanita Norwegia yang berusia 90 tahun, yang 50 tahun yang lalu, tahun 1968, wanita ini mendapat penglihatan dengan mata terbuka, penglihatan tingkat tertinggi. Dia melihat dunia ini seperti bola dunia yang sangat besar. Dan dia lihat negara-negara di bola dunia itu. Dan dia lihat apa yang akan terjadi atas negara-negara itu. Nubuatnya, apa yang dilihat wanita itu 50 tahun yang lalu tidak masuk akal. It is impossible. Unlogic, tidak logis, saudara. Tapi ternyata sejarah membuktikan satu demi satu yang dilihat wanita tua itu menjadi kenyataan. Yang paling luar biasa bagi saya, 50 tahun yang lalu wanita tua ini sudah berkata bahwa kelak penduduk dari negara-negara miskin akan mengalir
berbondong-bondong ke negara Eropa. Itu 50 tahun yang lalu dia sudah berkata seperti itu, dia sudah lihat saudara. Ternyata itu terjadi baru-baru saja. Saudara, perang saudara di Suriah, itu baru mulai terjadi tahun 2011. Baru 7 tahun yang lalu, yang kemudian memunculkan ISIS dan lain-lain. Dan akhirnya membuat penduduk negara miskin berbondong-bondong jutaan orang lari ke Eropa, saudara. Itu sudah dilihat wanita tua itu 50 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin kalau bukan dari Tuhan? Saudara, sekali lagi saya mengasihi saudara. Saya tahu kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Sudah di ambang pintu. Dan kita semua harus bersiap sedia. Katakan, saya harus bersiap sedia. Menyongsong kedatangan Tuhan. Mari kita baca Wahyu pasal 22, ayat 12. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang, menurut perbuatannya. Saudara, Tuhan Yesus berfirman, sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, tolong dimengerti akan hal ini sangat penting. Banyak orang Kristen tidak ngerti. Keselamatan, tiket masuk surga, itu kita terima karena apa? Perbuatan atau karena iman? Halo? Kita menerima keselamatan, tiket masuk surga, karena perbuatan kita atau karena iman? Iman. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab oleh kasih karunia anugerah Allah, kamu diselamatkan oleh iman, percaya yang sungguh. Itu bukan hasil pekerjaanmu, tapi pemberian hadiah dari Allah. Itu bukan hasil usahamu, jangan ada orang memegahkan diri. Saudara dan saya selamat jadi anak Allah. Karena kita percaya dan menerima korban Kristus dalam hidup kita. Tetapi upah, dasarnya adalah perbuatan, seperti kata Yesus. Jadi kita tidak bisa beriman, saudara. Saya beriman. Kelak saya akan menerima rumah yang indah di surga. Saya beriman, saya percaya. Saya akan memerintah menjadi raja-raja bersama Kristus. No, bukan iman, tapi perbuatan. Upah dari apa yang kita kerjakan di atas muka bumi ini. Upah apa itu? Next. Kebahagiaan yang kekal bagi semua orang yang taat dan setia kepada perintah-perintah Tuhan Yesus. Tapi bukan hanya itu. Next, upah yang lain adalah hukuman yang kekal bagi orang yang tidak taat dan setia kepada perintah-perintah Yesus. Saudara, manakah yang kau pilih? Which one do you choose? Mana yang sudah pilih? Surgakah atau nerakakah? Pilihan itu bukan tergantung di tangan Tuhan. Tapi di tangan kita sendiri, kita yang harus memilih. Saudara, Tuhan itu seperti bapak yang baik, orang tua yang baik. Orang tua yang baik menyediakan semua yang dibutuhkan anak-anaknya. Supaya anak-anaknya bisa sukses di dunia ini. Disediakan pakaian, makanan, kesehatan, dana yang cukup untuk menyekolahkan anak-anaknya. Itu orang tua yang baik. Tapi tergantung si anak sendiri. Maukah dia memakai apa yang disediakan orang tuanya, supaya dia jadi orang yang sukses di dunia ini. Atau dia menolak akan kasih cinta dari orang tuanya. Demikian juga Allah kita. Allah sudah menyediakan semua yang kita butuhkan. Agar rencana agung dia, rencana agung Allah, agar kita bukan hanya diselamatkan, tapi juga akhirnya menjadi hampir serupa dengan Yesus. Memerintah bersama Yesus di dalam kekekalan. Untuk itu Tuhan sudah memberikan semuanya pada kita. Tergantung apakah kita mau menerima korban pemberian Allah itu atau kita menolaknya. Sebagai hamba Tuhan di tempat ini saya berdoa. Semua kita mau menerima uluran tangan kasih Allah kepada kita. Dengan cara bertobat, mengundang dia masuk dalam hati kita, dan menjadikan dia sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita.
Dan selanjutnya kita mentaati perintah-perintahnya. Supaya sebentar lagi kalau dia datang, kita semua akan rapture, menyongsong dia di awan-awan. Masuk dalam surga, menikah, Yesus mempelai pria, dan kita mempelai wanita. Dan kita akan berbahagia. Berapa lama? Selama-lamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.